Sambil jalan mungkin ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah jalla wa ala faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa abi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Faqala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis taklim, majelis ilmu Masjid Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini, masjid dari masjid Allah, rumah dari rumah Allah, yang tidak ada tujuan kita berada di tempat ini kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh yang meskipun ya saya yakin Bapak Ibu sebetulnya memiliki agenda-agenda yang lain, tapi di mana mengalahkan agenda-agenda yang lain karena pentingnya kita dalam bermajelis ilmu, pentingnya kita dalam beribadah, pentingnya kita memiliki amal soleh yang dapat untuk kita jadikan bekal untuk kembalinya kita kepada Allah. Ditambah lagi bahwa kita yakin betul yang dapat menguatkan kita ini ya ilmu kita ya. Apalagi di kondisi kehidupan saat ini, ketika banyak umat yang sudah meninggalkan majelis ilmu, ketika banyak umat dari kaum muslimin yang abai dan tidak peduli dengan Islam, sehingga menjadikan kerapuhan di dalam hati mereka ya, maka tidak jarang yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri ya. Dan bahkan kadang kita lihat itu bukan dari kalangan orang-orang yang tidak berilmu gitu ya, yang belum lama seorang dokter spesialis ya kan ya, ketika sedang mengambil spesialisasi kedokterannya, karena bullying teman-teman dan sebagainya, ternyata akhirnya memutuskan untuk bunuh diri ya. Dan nanti di berita itu tidak lama disusul ayahnya, karena stres ayahnya memikirkan itu, akhirnya juga ayahnya kemudian meninggal. Nah, ini kan ya kondisi yang sangat ironis sekali, bukan dari kalangan orang yang mungkin tidak mampu, yang pendidikannya tidak jelas gitu ya,
Karena bisa kita pahami secara umum, ketika masuk kedokteran itu orang yang memiliki kemampuan akal yang baik, ya, kecerdasan yang baik, artinya kan begitu. Tapi ternyata ya menjadikan ketika problem yang menimpanya untuk mengakhiri dengan bunuh diri, ya. Nah, ini tidak ada lain kecuali karena kerapuhan hati, ya, karena kerapuhan hati, ya. Yang laki-laki tadi kembalinya karena tidak mengilmui Islam, tidak mau beramal Islam, ya, tidak mau peduli serius dengan Islam. Nah, itu ya. Yang karena nanti akan banyak hal, apalagi di kondisi kita hari ini ya, terkait dengan judi online, pinjaman online, ini udah luar biasa, ya. Bahkan ya, judi online itu hari ini sudah menimpa anak-anak sekolah dasar, gitu ya. Nanti data itu menunjukkan hampir 3.000 penduduk Indonesia ini yang ikut terlibat dalam judi online, ya. Jadi kalau nggak salah sekitar 2,7 juta, hampir 3 juta, maksudnya seperti itu, ya. 2,1 jutanya itu ibu-ibu rumah tangga, itu ya, yang masuk dalam judi online. Belum lagi pinjaman online itu, ya, sampai 129 juta penduduk Indonesia itu yang terlibat, ya. 800 sekian triliun, ya, uang itu terkait tentang yang beredar dalam pinjaman. Nah, ini kan kondisi luar biasa, ya. Nah, karenanya pentingnya ya bekal ilmu, pentingnya kita untuk serius dengan Islam. Maka banyak ayat Al-Quran yang Allah mengulang-ulang, wa ma dolamahumullah walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah itu nggak pernah berbuat dolim kepada hambanya, tapi hamba itulah yang berbuat dolim kepada Allah, ya. Karena penegasan ayat itu cukup begitu banyak yang untuk menunjukkan, ya, kebenaran dan yang akan menyelamatkan itu sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Allah. Yang haram, ya, yang dilarang ketika kita terjerumus ke dalamnya akan memberikan kesengsaraan, itu pun sudah dijelaskan juga dengan jelas dalam hadis Rasul, dalam Imam Muslim diantaranya Rasul mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang boleh itu jelas, yang akan menyelamatkan itu sudah jelas disampaikan dalam syariat ini, ya. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga jelas, ya. Yang dilarang itu juga jelas dijelaskan dalam syariat ini. Perkara yang haram yang ketika seorang berani tetap terjerumus di dalamnya akan memberikan kesengsaraan, itu sudah jelas dijelaskan, gitu. Maka nanti kita mendapati dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-7 Allah mengatakan apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, ingat, ketahuilah kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri, gitu ya. Tapi kadang orang tidak mau dengan Islam, orang tidak mau mempelajari Islam, orang tidak mau beramal dengan amal Islam, orang tidak mau diatur dengan aturan Islam. Ya, padahal apa? Ketika kita mau beramal Islam, memahami Islam, kita amalkan dalam kehidupan kita, ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum, untuk diri kita sendiri, menjadikan bahagia, menjadikan nyaman, menjadikan tentram hidup kita, artinya kan begitu, ya. Wa in asatum falaha, dan ketahui juga kalau kalian terjerumus pada yang haram, terjerumus pada larangan Allah, ya, kemudian melanggar Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, keburukannya pun akan kembali kepada diri kalian sendiri, ya. Maka Allah tidak pernah berbuat dolim kepada hamba.
Ketika ada hamba yang mengeluh, ya Allah kenapa kok hidupku begini, ya Allah kenapa nasibku selalu begini, nah coba dikoreksi, sudah benar-benar mengikuti daripada aturan Allah atau belum? Karena yang diperintahkan pada perkara yang baik sudah jelas dijelaskan, pada perkara buruk yang untuk kita tinggalkan itu yang pasti akan menimbulkan keburukan, ini pun sudah juga dijelaskan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita untuk selalu diberikan semangat oleh Allah dan kita sendiri untuk selalu mengikhtiarkan juga dalam taman daripada taman surga, yaitu taman dalam majelis ilmu, yang itulah menjadi bekal pokok kita dalam menjalani kehidupan kita agar selamat dunia dan akhirat kita. Nah, salawat dan salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila maj'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana diinformasikan, insyaallah kita akan mengkaji bahagia memiliki keluarga solih. Insyaallah kita akan mengkaji satu ayat yang nanti akan kita ambil pelajarannya, apa yang telah diambil dari kalangan para ulama yang disampaikan kepada kita, yang terdapat dalam surat At-Tur ayat 21 ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasabarohin. Surat At-Tur ya, ayat yang ke-21. Walladzina amanu, dan adapun mereka orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, orang tersebut beriman, terutama suami beriman, istri beriman, ya, keluarga beriman, yang kemudian akan diikuti dengan keluarga yang beriman. Sehingga suami istri yang beriman dengan keimanannya diberikan keistiqomahan sampai di akhir hayatnya, maka kemudian ketika meninggal ya dimasukkan ke dalam surga, maka akan disusul oleh keluarganya juga dimasukkan ke dalam surga ya. Wa ma'alatnahu min amalihi min syai', yang kata Allah, kami tidak akan pernah menyanyiakan dari amal kalian sedikit pun ya. Jadi jangan ragu dengan amal kebaikan, meskipun mungkin itu amal kebaikan yang kecil. Karena apa? Allah tidak akan pernah menyanyiakannya. Pasti akan Allah balas, pasti akan Allah berikan pahala, Allah akan ganjar, meskipun itu dari amalan yang kecil, mungkin amalan yang remeh gitu ya. Maka kita mendapati dalam surat Az-Zalzalah yang insya Allah kita semua hafal ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal-amal kebaikan sekecil apapun akan Allah perlihatkan untuknya, akan Allah ya tunjukkan kepadanya, akan Allah balas untuk pengamal daripada amal tersebut gitu ya. Maka dalam riwayat Imam Tirmidzi Rasul pun mengatakan kan begitu ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin tolikin. Jangan pernah kalian meremehkan amal kebaikan meskipun hanya sekedar ketika bertemu dengan saudaramu dengan muka yang berseri-seri, dengan senyuman yang baik ya. Coba para Bapak Ibu rahimakumullah, kita melihat ya, ada kisah yang dituliskan dari kalangan para ulama dengan judul Darsun Layunsa, pelajaran yang tidak boleh dilupakan. Itu amalan seorang wanita, amalan seorang ibu-ibu yang ketika itu dia mungkin tidak akan memikirkan kalau kisahnya akan tetap diingat oleh umat gitu kan. Yang penting mungkin dia beramal. Yang bisa jadi, yang kalaupun kita akan melihat kondisi hari ini ya, seolah-olah amalan itu amalan yang disepelekan. Karena apa?
ini adalah sebagai penyapu masjid, umum mahjan. Sebagian riwayat mengatakan umum mihjan. Gitu. Ya. Ketika atas takdir Allah Subhanahu wa taala di malam hari meninggal, para sahabat Nabi kemudian segera untuk memakamkannya, yang tidak memberitahu kepada Rasulullah. Ternyata di keesokan harinya Rasulullah kehilangan seorang wanita, ibu-ibu yang biasanya untuk menyapu masjid ini kok nggak ada. Ketika Rasul bertanya kepada para sahabat bahwa di malam hari meninggal dan sudah dimakamkan, apa yang dikatakan Rasulullah? Tunjukkan kepadaku di mana makamnya, aku akan menyolatkannya. Masya Allah, disolatkan oleh Rasulullah. Ini kondisi yang sangat istimewa. Artinya kan seperti itu, ya. Di mana apa? Amal perbuatannya menjadi penyapu masjid itu, ya, sejarah mencatat yang sampai hari ini kemudian tetap ada, yang ditulis di kalangan para ulama dengan judul tentang kisah umum mahjan ini, Darsun la yunsa, pelajaran yang tidak boleh Anda lupakan. Ya, dengan pekerjaan kecil, tapi di mana apa? Tidak meremehkan pekerjaan, tidak meremehkan amal, menjadi satu kemuliaan di kemudian hari yang mungkin pengamalnya, pekerjanya ini pun tidak pernah berharap itu, tapi apa? Ternyata dikenang oleh umat, ya, sehingga dengan diberikan judul di kalangan para ulama Darsun la yunsa. Nah, maka ya disinilah, ya, Allah tidak akan menyiakan daripada amalan hamba, ya. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang akan mendapatkan apa yang kemudian dia upayakan, apa yang dia kerjakan. Nah, hari besar rahimakumullah, nanti kita akan mengambil 5 pelajaran, ya, dari ayat ini, ya, ayat yang ke-21 dari surat Ad-Dur. Yang pertama, orang tua dapat mengangkat derajat anak dan sebaliknya. Orang tua dapat mengangkat derajat anak dan sebaliknya, anak dapat mengangkat derajat orang tua. Artinya begitu, ya. Nah, ini berbicara tentang masalah keluarga yang terdiri dari orang tua, anak-anak, cucu, ya, dan ke bawah seterusnya. Artinya seperti itu, ya, dimana di sini pelajarannya adalah orang tua dapat mengangkat derajat anaknya. Artinya dapat menolong anaknya, ya, dapat membantu anaknya untuk nanti derajatnya di akhirat diangkat menjadi mulia, dimasukkan ke dalam surga, dan sebaliknya, ya, dan sebaliknya. Di mana apa? Anak bisa menyelamatkan orang tuanya, anak dapat, ya, menolong, membantu, mengangkat derajat orang tuanya. Ya, di sini ada ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas, ya. Sungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat keturunan orang beriman meskipun keimanannya di bawahnya, gitu, ya. Jadi artinya ketika anaknya ternyata keimanannya kurang, maka bisa diangkat derajatnya oleh orang tuanya. Atau sebaliknya, ketika anak solih, ya, kemudian ternyata keimanan orang tuanya lemah, maka di akhirat nanti bisa diangkat derajatnya, keimanannya menjadi keimanan yang baik oleh anaknya yang soleh tersebut, gitu, ya. Kita mendapati, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, ya, saya bacakan Arabnya di sini. Innar rajula la turfa'a darajatuhu fil jannah fayaqul anna hadha. Sesungguhnya seseorang itu dapat terangkat derajatnya nanti di dalam surga, ya, sehingga kemudian dia mengatakan, ya, anna hadha, wahai malaikat, perihal apa ini? Itu, ya, kok derajatku diangkat? Artinya begitu. Yang ini dimaksudkan di sini adalah, ya, ketika adanya orang tua yang sudah pesimis, kemungkinan kecil bisa dimasukkan ke dalam surga, tapi kemudian diangkat derajatnya dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga
maka orang tua ini kemudian mengatakan anna hadza. Dalam perihal apa ini wahai para malaikat? Diangkat derajatku. Fayuqalu, maka para malaikat mengatakan bi istighfari waladika laka. Ini semua terjadi karena istighfar anakmu untukmu. Ya, karena istighfar anakmu untukmu. Ya, jadi istighfar anak, doa anak untuk orang tua dapat mengangkat derajat orang tua yang tadinya bisa jadi orang tua akan dimasukkan ke dalam neraka, akhirnya kemudian terselamatkan, akhirnya dimasukkan ke dalam surga berkat doa anak, berkat istighfar anak untuk orang tuanya. Ya, jadi ini untuk menunjukkan ya bahwa di mana apa orang tua dapat mengangkat derajat anak dan sebaliknya anak dapat mengangkat derajat orang tua. Kemudian juga kita mendapati hadis yang lain dalam riwayat Muslim ketika Rasul mengatakan idza matal insanu in qata'a amaluhu illa fi salasatin. Jika anak Adam meninggal dunia terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Ya, di antaranya adalah waladin solihin yad'u lahu. Anak yang solih yang mau mendoakan orang tua. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, hal terpenting juga diantaranya yaitu apa? Dari ikhtiar kita yang bisa untuk kita upayakan agar nanti terutama doa anak itu akan bermanfaat untuk orang tuanya, pertolongan anak itu akan bermanfaat untuk orang tuanya. Diantaranya apa? Bebaskanlah gadaian mereka dengan ketika mereka dilahirkan untuk diakikohi oleh orang tuanya. Ya, maka karena apa? Rasul mengatakan begitu, kullu hulamin rohinatun bi akikotihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikoh, tergantungkan dengan akikoh. Yang nanti para ulama menjelaskan apa yang dimaksudkan digadaikan itu apa? Diharamkan untuk mendapatkan syafaat anak. Gitu ya. Yang sehingga doa anak itu tidak menjadi manfaat untuk orang tuanya karena anak ketika dilahirkan tidak diakikohi. Itu ya. Ya, sehingganya kalau Imam Ahmad bin Hambal menghukumi ya. Jadi jika Anda pada waktu itu memang betul-betul belum memiliki dana untuk akikoh, boleh untuk minjam. Ketika ada bayangan ke depan bisa untuk membayar itu. Itu ya. Nah ini, jadi Imam Ahmad sampai menghukumi seperti itu. Kenapa? Karena ini bukan perkara kecil, ini bukan perkara remeh. Apakah kita memang sudah merasa yakin bahwa dengan amal kita cukup untuk menjadi bekal kita untuk masuk surga? Jika tidak, kita akan mengharapkan dari anak-anak soleh kita, anak-anak kita. Itu. Maka diantaranya kan dalam doa ketika kita menengok orang yang lahiran, itu diantaranya kan adalah untuk agar wabalagho asyudah waruzik tabirahu. Ya, doa ketika kita menjenguk orang yang melahirkan itu kan begitu. Ya, ya Allah, agar di mana anak ini segera kemudian kamu dewasakan sehingga orang tuanya mendapatkan hasil bakti. Ya, wabalagho asyudah waruzik tabirahu. Ya, barakallahu laka fil mauhubi laka. Ya, wa syakartal wahib. Kan gitu ya, wabalagho asyudah waruzikta birrohu. Nah, gitu ya. Udah pada hafal belum Bapak Ibu? Belum ya? Mau ditulis ya, doa ketika menjenguk bayi, artinya begitulah ya, orang yang lahiran. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Ya, barakallahu laka fil mauhubi laka. Ya, barakallahu laka ya fil mauhubi laka. Ya, syakartal wahib wa syakartal wahib wa balagho asyuddahu. Ya, wa balagho asyuddahu
ya, wa balagha asyuddahu, ya, waruzikta birrohu, waruzikta birrohu. Artinya barakallahu laka fil mauhubi laka, Allah memberkahimu atau keberkahan atasmu, barakallahu laka fil mauhubi laka, atas pemberian Sang Maha Pemberi, atas pemberian Sang Maha Pemberi. Mauhub, wahib, wahab, ya kan Allah ya. Ya, jadi salah satu nama Allah itu kan Al-Wahhab, Sang Maha Pemberi. Ya, Al-Wahhab. Ya, maka ada istilah yang mungkin masyhur kita itu hibah. Nah, itu hibah kan pemberian ya. Hibah itu pemberian. Ya. Yaitu apa? Ya, apa yang Allah, Sang Pemberi yang Allah telah berikan ya kepada kalian. Wa syakartal wahib, kamu bersyukur kepada zat Sang Maha Pemberi. Bersyukur. Ya, maka untuk bersyukur orang tua itu. Ya. Wa balagha asyuddahu, agar di mana anak ini sehat, tumbuh dewasa. Gitu ya. Waruzikta birrohu, yang kemudian kamu diberikan atau karunia baktinya. Ya, maka kalau kita mendalami doa-doa Rasul itu doa yang lengkap, paripurna, memiliki makna yang sangat dalam, sangat luas, hanya seperti itu. Nah, ini pelajaran pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, orang tua dapat mengangkat derajat anaknya dan sebaliknya anak dapat mengangkat derajat orang tua. Yang kedua, kasih sayang sampai di akhirat. Kasih sayang dalam keluarga itu sampai di akhirat. Ya. Nah, ini disampaikan oleh Imam Ar-Razi. Ya, disampaikan oleh Imam Ar-Razi ya, dalam Al-Mafatih Al-Ghaib, tafsir yang ditulis oleh Imam Ar-Razi ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa ya orang yang beriman itu dalam keluarga mereka kasih sayang mereka tidak terputus ketika di dunia saja, tapi nanti sampai ke negeri akhirat. Ya, makanya nanti ada beberapa pelajaran pada perkara ini. Yang pertama, orang ketika setelah diwafatkan oleh Allah, kemudian setelah urusan besarnya selesai, tidak ada yang dia minta kepada Allah kecuali ingin segera dikumpulkan dengan keluarga. Ya, itu yang disampaikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika nanti seorang itu diwafatkan oleh Allah, kemudian berada di alam barzah, adanya fitnah kubur tentang 3 pertanyaan itu. Man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Setelah selesai urusan ini, maka kemudian mereka akan mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ilal ahli. Wahai Rabbku, segerakanlah untuk terjadinya hari kiamat, kehancuran alam semesta ini, yang karena biar nanti aku bisa berkumpul dengan keluargaku. Gitu ya. Yang mungkin sebagian keluarganya masih hidup, artinya kan begitu ya. Maka dengan ketika hancurnya alam semesta, terjadinya hari kiamat, maka mereka pun nanti akan diwafatkan oleh Allah. Ketika mereka diwafatkan, akan bisa segera mereka berkumpul untuk bertemu dengan keluarganya. Jadi Masya Allah, yang diingat pertama setelah selesai menjalankan fitnah, menjalankan ujian untuk menjawab pertanyaan malaikat, itu bukan kemudian untuk bisa makan enak, bisa untuk tidur nyenyak, bisa untuk memiliki lain-lain, tapi permintaannya yaitu apa? Ya, aqimis sa'ah hatta arji ilal ahli.
tegakkanlah kiamat segera, aku ingin berkumpul dengan keluargaku. Dan menjadi perkara yang istimewa berikutnya yaitu apa? Ya, ketika nanti di akhirat semua amaliyah ibadah kita selesai rampung. Di akhirat nggak ada sholat lagi. Di akhirat nanti nggak ada kemudian puasa, nggak ada taklim, nggak ada kajian, nggak ada haji, nggak ada tawaf, nggak ada umroh. Ya, tapi ada satu ibadah yang akan tetap berlanjut ketika di dunia sampai nanti di negeri akhirat, yaitu apa? Pernikahan, keluarga. Kenapa? Karena di akhirat nanti nggak ada yang jomblo, nggak ada. Loh, meskipun dulu ketika di dunianya nggak laku-laku gitu ya, nggak dapat gitu ya, bujang lapuk ya. Tapi apa? Nanti di sana nggak ada yang kemudian sendiri. Ya, makanya apa? Berarti yang akan tetap berlanjut keluarga ini ibadah, ya kan gitu ya. Rumah tangga ini ibadah. Yang para ulama mengatakan apa? Ibadah terpanjang itu ya pernikahan kan gitu ya. Ibadah terpanjang, ibadah terlama, yang konsep orang beriman itu bukan menua bersama tapi sesurga bersama. Gitu ya. Yang karenanya penting, yang artinya ketika mungkin adanya pasangan kita yang tidak baik, ya, maka kemudian cukup Ustadz cuma di dunia saja gitu ya. Di dunia aja sudah merasanya saya nggak nyaman banget gitu ya. Ya, nah ini karena tidak solih, karena tidak solihah, karena tidak baik. Tapi kalau baik, insya Allah nyaman, artinya kan begitu ya, nyaman. Ya. Yang karenanya ketika dimana bahwa kita bisa bersabar dalam keluarga, ya maka mereka nanti yang kemudian juga akan mendampingi kita ketika di akhirat. Ya. Apakah masih seperti ketika di dunia? Ya sudah enggak, gitu kan. Kondisinya sudah berbeda. Nah, jadi di dalam pernikahan, ya, itu yang kemudian nanti ibadah ketika di dunia ini yang sampai akan berlanjut meskipun ketika kita nanti sudah di akhirat. Nah, ini pelajaran kedua, kasih sayang sampai di akhirat. Kemudian yang ketiga, di akhirat tidak ada saling menanggung. Ya, di akhirat tidak ada saling menanggung. Ya. Karena apa? Ketika di dunia meremehkan iman, meremehkan amal soleh, meremehkan ibadah, sehingga dia mengandalkan, udahlah saya begini nggak apa-apa, suami saya orang soleh, suami saya ustadz, suami saya kiai. Atau sebaliknya, ya, seorang suami yang kemudian dia menggampangkan dirinya, melemahkan dirinya dalam ibadah karena dia tahu istrinya orang wanita solihah, istrinya adalah di mana orang yang berilmu, orang ngerti tentang Islam. Ingat, ketika nanti di akhirat tidak ada saling menanggung. Itulah yang dikatakan oleh Allah, kullum ri'im bima kasabarohin. Setiap jiwa masing-masing akan mempertanggungjawabkan, itu loh, dari apa yang dia lakukan. Ya, nanti kita mendapati juga ayat lain untuk menegaskan perihal ini dalam surat An-Najm ayat 38 sampai 39. Ala taziru waziratun wizra ukhra. Orang nggak akan bisa untuk kemudian menanggung dosa orang lain, gitu ya. Ya, jadi nggak bisa ketika istri kemudian sudah dinasihati banyak oleh suaminya, kemudian dia mengatakan, Mas, pertanggungjawaban saya kan nanti kamu. Ya, saya tak melakukan dosa nggak apa-apa. Saya membantah, saya ngeyel, saya durhaka, saya kemudian mau berbuat dosa sesuai saya, sesuka saya, karena kamu nanti akan bertanggungjawabkan. Nggak bisa. Ini dalilnya. Ala taziru waziratun wizra ukhra. Wa inna laysa lil insani illa ma sa'a. Dan bagi seseorang tidak akan dia mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan sendiri. Kecuali nanti diantaranya adalah anak soleh. Ya, apakah yang dilakukan oleh anak soleh itu nanti akan bisa bermanfaat untuk orang tuanya? Bisa. Kenapa? Karena anak soleh itu termasuk usaha orang tua. Ya, dari mana akan lahirnya anak? Ya dari karena adanya orang tua. Gitu ya. Maka anak itu termasuk daripada usaha orang tua.
Orang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Wa ana laisa lil insani illa ma sa'a. Ayat 39-nya dalam surat An-Najm. Ada beberapa pelajaran ya terkait tentang poin ini. Ya, nanti di akhirat tidak bisa saling menanggung, artinya begitu. Ya. Apa yang diucapkan oleh Rasul kepada putrinya Fatimah. Kan Rasul pernah mengatakan, "Ya Fatimah, salimin malin masyiti, ya inilah ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, kamu kalau mau minta harta kepadaku, monggo, silahkan, seberapapun kamu yang minta. Ketika saya ada mungkin akan aku beri. Tapi apa kata Rasulullah? Saya tidak bisa membantumu nanti di hadapan Allah. Ya, artinya apa? Ketika nanti kamu dalam kondisi tidak beriman karena kamu bermasalah dalam ibadah, kamu jangan mengandalkan saya, meskipun saya seorang nabi, jaminan surga, gitu loh. Ya, maka tidak akan saling menanggung ketika nanti di akhirat antara satu dengan yang lain. Bahkan Rasul pun tidak bisa untuk menyelamatkan, gitu ya. Ya, jadi ketika pada persoalan iman, gitu ya, karena dasarannya iman, maka bisa saling membantu. Tapi kalau karena mereka meremehkan iman, gitu kan, meremehkan amal soleh, meremehkan ketaatan, maka terputus. Jangan saling mengandalkan antara satu dengan yang lain. Upayakanlah diri sendiri, gitu ya. Termasuk juga nanti kita mendapati ya kondisional dua istri Nabi, Nabi Lut dan Nabi Nuh, ya kan, yang diabadikan di dalam surat At-Tahrim itu. Ya, bagaimana ketika Allah memberikan permisalan, ya, dua wanita yang kafir, yang tidak beriman, imro'atan Nuhi wa imro'atan Lut, ya, kanata tahta abdaini min ibadina solihaini min ibadina fakhonatahuma. Yang dimana apa? Dia ini, dua wanita ini sebetulnya dalam pemeliharaan dua nabi soleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut, tapi mereka berkhianat. Ya, maka apa? Nabi Nuh, Nabi Lut tidak bisa menyelamatkan istrinya. Gitu kan? Yang karena apa? Masalah dalam iman, tidak mau beriman. Ya, kita mendapati kisah seperti itu ya, dari kisah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, yang Nabi Nuh tidak bisa untuk menolong. Ya, begitu juga nanti pelajarannya adalah kondisi orang-orang kafir Quraisy. Yang diantaranya kan nanti ada 7 keutamaan orang-orang Quraisy. Yang diantaranya apa? Rasul mengatakan, aku dari kalangan mereka, aku dari golongan mereka. Yang nanti ayat Al-Quran itu surat Makkiyah, yang selama kurang lebih berapa berarti ya, 13 tahun Rasul mendakwahi di Mekah orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mereka tidak bisa untuk mengandalkan, saya mah tidak apa-apa menentang dakwah Rasul, saya nggak apa-apa kufur, saya tidak apa-apa tidak beriman. Kan Nabi dari golongan kami, dari golongan Quraisy. Tapi di mana Pak? Rasul menegaskan, Rasul nggak bisa untuk membantu mereka. Yang artinya apa? Peluang besar untuk beriman itu sebetulnya mereka. Tapi kenapa kok mereka itu tidak beriman? Artinya kan seperti itu ya. Ya, maka nanti, dan inilah yang menjadi keistimewaan daripada umat Rasul, yang ketika Rasul berkata kepada para sahabatnya, tahukah kalian dari umatku yang mereka tergolong istimewa? Ya, para sahabat mengatakan, ya mungkin para nabi, ya nabi istimewa, tapi yang saya maksudkan bukan itu, kata Rasulullah. Ya sahabatmu ya Rasulullah, iya sahabatku mulia, tapi yang dimaksudkan, saya maksudkan bukan itu, gitu ya. Di antaranya apa? Pelajaran di dalam ya surat Al-Fil, ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, ya, tidakkah engkau melihat, ya, tidakkah engkau melihat, ini kan minimal tafsirannya ada 2. Alam taro, tidakkah kamu melihat dengan mata,
yang pertama, yang kedua melihat dengan mata hati, iman. Gitu. Nah, artinya apa? Yang sesungguhnya untuk paling bisa untuk mudah beriman kan yang melihat peristiwa kejadian itu ya. Kejadian yang sangat mencengangkan, kejadian yang sangat menakutkan karena Allah mengutus burung-burung berbondong-bondong yang saking rapatnya burung itu menutupi sinar matahari yang kemudian di bawahnya dalam kondisi gelap. Berarti seperti mendung. Ya, itu kan kondisi menakutkan, gitu ya. Ini kondisi yang menakutkan. Dan orang kafir Quraisy pada waktu itu mereka merupakan dari perintah Abdul Muthalib itu mereka untuk naik ke bukit-bukit. Mereka menyaksikan benar itu, lihat benar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di mana tidak mengantarkan mereka untuk beriman. Ya. Jadi itu dilihat oleh mereka ngerti, mereka tahu. Abu Jahal ngerti. Ya. Kemudian Al-Walid bin Mughirah ngerti. Ya. Kemudian Abu Lahab ngerti. Gitu. Tapi ternyata tidak menjadikan beriman. Adapun arti yang kedua, melihat dengan mata hati, artinya dengan iman. Rasul pada waktu itu saja tidak menyaksikan tapi beriman. Ya, Rasul waktu itu kan nggak menyaksikan ya. Karena apa? Rasul sendiri belum dilahirkan. Karena diantaranya kita memahami bahwa Rasul dilahirkan itu pada peristiwa tahun gajah. Berarti pada peristiwa itu Rasul baru mau dilahirkan. Bahkan para ahli sejarah mengatakan Rasul dilahirkan itu baru 50 hari setelah peristiwa itu. Ya kalaupun Rasulullah pada waktu itu sudah dilahirkan, ya belum paham lah ya, karena masih bayi. Artinya kan begitu. Tapi ketika dikabarkan kepada Rasul, Rasul langsung beriman. Dan begitu juga untuk umatnya. Umatnya kemudian langsung untuk beriman, yakin, percaya. Ya, maka tadi lanjutan hadis yang dimaksud oleh Rasulullah, ya, orang yang istimewa itu adalah, kata Rasulullah, mereka umatku yang akan hidup setelahku nanti, yang mereka tidak bertemu denganku, tapi mereka sangat rindu untuk bertemu denganku dan mereka sangat mencintaiku, kata Rasulullah. Nah ini ya. Jadi termasuk kita ini sebagai umat Rasulullah yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi ketika kita memiliki kecintaan kepada Rasul dan ingin berjumpa dengan Rasul, maka ini adalah umat yang istimewa. Ya, jadi sebetulnya peluang orang-orang kafir Quraisy itu untuk beriman itu sangat banyak. Tapi kenapa? Ya karena kejahiliaan mereka, karena kekufuran mereka, karena pengingkaran mereka, sehingga mereka tidak beriman. Ya, yang karenanya meskipun mereka orang Quraisy, yang Rasul adalah orang Quraisy, Rasul tidak bisa menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena pertanggungjawaban nanti masing-masing di hadapan Allah. Ya, kullu mri'in bima kasabat rahin. Ya, yang karenanya kita dalam rumah tangga, dalam keluarga, jangan saling mengandalkan. Ya, maka kita mendapati hadis ketika suami dulu bangun malam, maka kan bangunkan istrinya. Atau sebaliknya, ketika istri lebih dulu bangun, maka bangunkan suaminya. Kan konsepnya begitu. Artinya apa? Untuk saling tidak mengandalkan. Istri yang mungkin akan kemudian terus malas, dia mengatakan, kan nanti mas kamu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak boleh begitu. Ya. Atau suami juga mengandalkan istrinya. Gitu ya. Nanti kita dalam keluarga bisa saling untuk membantu dan menolong. Ya, jadi kalau adanya kelemahan iman, maka tidak bisa untuk membantu dan menolong. Adapun kemudian pelajaran keempat, dapat memberi manfaat karena iman. Nah ini ya. Ya, jadi tadi sehingga dalam kekufuran, ya dalam kemungkaran, maka tidak bisa untuk saling menolong. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Yang kemudian untuk bisa memberi manfaat itu karena iman. Ya, maka berkonsentrasilah untuk terus membangun iman yang ketika bisa jadi nanti mungkin ada masalah dalam keimanan kita, maka bisa dibantu oleh anak kita, gitu kan? Ya,
anak bisa membantu orang tua atau nanti orang tua yang membantu anak, selagi di mana apa? Memiliki ya keimanan yang baik. Maka yang dapat memberikan manfaat dalam keluarga itu adalah karena iman. Adapun kemudian yang terakhir, perintah agar menjadi orang tua yang solih. Dalam ayat ini surat At-Tur ya di ayat yang ke-21 memberikan pelajaran kepada kita ya agar menjadi orang tua yang solih. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Maka yang diawali dari siapa? Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang dimaksudkan di sini siapa? Ya, orang tua. Yang kemudian apa? Nanti akan diikuti oleh keluarganya, keturunannya untuk menjadi solih. Gitu ya. Nah, ini hal yang sangat penting. Ya, yang sampai para ulama mengatakan kan begitu ya. Kaifa istaqoma dhillu wa auduhu aqwaj. Ya, minimal ini sebagai satu bentuk usaha, yaitu apa? Bagaimana bayangan itu bisa lurus jika tiangnya bengkok. Kita mengharapkan punya anak-anak yang lurus, punya anak-anak yang benar. Tapi bagaimana jika orang tuanya sendiri tidak benar? Orang tuanya sendiri bengkok. Ya, para ulama memberikan permisalan seperti itu. Meskipun adanya jamaah yang kadang juga menanyakan, kan bisa juga Ustadz, gitu ya. Kadang kita mendapati tiang yang bengkok, tapi gambarnya atau bayangannya kok lurus. Ada anak yang lurus, orang tuanya padahal bengkok. Orang tuanya jauh dari ibadah, orang tuanya preman, orang tuanya ahli negek, orang tuanya nggak jelas dalam untuk mencari nafkahnya. Tapi anaknya ada yang hafid Quran, anaknya ada yang soleh, ada yang menjadi kiai, ada yang menjadi ustadz. Contoh mungkin seperti itu. Ya itu ya takdir Allah, itu adalah satu pilihan Allah. Tapi apa? Ya mayoritasnya yang terjadi adalah ya jika di mana tiang itu lurus, maka akan ya memungkinkan dengan kemungkinan yang lebih banyak bahwa bayangannya pun akan lurus. Dan itulah yang kita pahami secara umum, gitu kan? Jadi kalau ada tiang yang lurus, pasti ya bayangannya itu lurus. Kalau ada tiang yang bengkok, pasti bayangannya juga bengkok. Hanya begitu. Ya. Dan aneh ya, nanti kita bisa untuk memprediksi. Kalau ada tiang yang lurus, kok kemudian bayangannya bengkok, berarti bayangannya itu bukan bayangan tiang tersebut. Artinya kan begitu. Ya, maka tiang yang lurus itu pasti akan ya melahirkan, mewujudkan daripada bayangan yang lurus. Nah, maka jika kita mengupayakan untuk keluarga beriman, dari orang tua dulu menjadi beriman. Ya, maka niscaya ketika orang tua itu lurus akan melahirkan daripada bayangan yang lurus. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji di majelis yang mulia ini. Wallahu taala alam, terkait ya satu ayat di dalam surat At-Tur di ayat yang ke-21 ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah manfaatannya dan menjadi pelajaran penting bagi kita ya, bagaimana kita untuk mendidik ya, mengarahkan daripada keluarga kita untuk menjadi keluarga yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin dapat kami sampaikan di majelis yang mulia ini. Dan beberapa menit ke depan. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Ya, jadi sebetulnya dalam surat At-Tur ini di ayat yang ke-21 ini, yang tadi diantara faidahnya adalah bisa untuk memberikan manfaat atau kemudian mengangkat derajatnya. Anak mengangkat derajat orang tua mengangkat derajat anaknya. Ini terkait tentang hadis tadi, kaitan dengan masalah istighfar anak untuk orang tuanya, itu sebetulnya lebih kepada doa, bukan zikir istighfar yang ya sering kita ucapkan. Ya diantaranya ya doa itu, ya Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, atau pakai doa bahasa kita. Ya, ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tuaku. Artinya seperti itu. Nah, maka di mana Pak ini ya termasuk yang dapat untuk kemudian menggugurkan kesalahan orang tua kita, dan orang tua kita
diangkat derajatnya oleh Allah. Hanya seperti itu ya. Dan apalagi ketika kita tahu orang tua kita sudah meninggal, wah ini sangat dibutuhkan sekali itu, gitu kan? Yang karenanya kita kumpul di dunia itu juga kan ingin kumpul di akhirat, ya. Orang itu tidak akan artinya akan menambahkan kegembiraan dan kebahagiaannya ketika bisa bersama. Ya cobalah ketika kita akan sedih, ya, yang ketika Idul Fitri kok anak-anak nggak pulang. Ya kan, Masya Allah, yang sudah masakan kesukaan anak-anak gitu ya. Maka Idul Fitri itu adalah hari kegembiraan kita, ditambah akan gembira jika kita bisa berkumpul dengan keluarga, kan artinya begitu. Dan bagaimana bahwa kumpul keluarga kita ini bukan hanya ketika di dunia, tapi kumpul keluarga kita yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup kita juga apa? Kumpul kita sampai di negeri akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.